Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurhidayah dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan NIM 24002214. Di sini saya ingin membahas sebuah masalah yang sering kita temui di lingkungan sekitar, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, yaitu kecanduan game online. Masalah ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal karakter, etika, dan masa depan generasi tersebut. Nah, untuk itu, mari kita bahas bersama dan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi nyatanya. Game online merupakan suatu hiburan yang digunakan di kalangan anak-anak maupun remaja di saat waktu luangnya. Nah, game online memang menyenangkan, akan tetapi bahkan bisa menjadi sarana hiburan dan hiburan edukatif. Namun, di sisi lain, saya melihat banyak anak-anak di lingkungan tempat tinggal saya terlalu sering bermain game online tersebut hingga lupa belajar, lupa waktu, bahkan lupa bersosialisasi. Nah, beberapa dampak yang saya temukan antara lain, anak-anak menjadi lebih emosional dan mudah marah jika diminta berhenti bermain. Nah, maksudnya di sini, anak-anak tersebut sering bermain game online, bahkan dilarang oleh orang tuanya. Mereka seolah-olah marah dan merontak. Yang kedua, mereka mengabaikan tugas sekolah dan tidak lagi semangat belajar. Nah, dengan game online ini, anak-anak sekitar tempat tinggal saya, dia tidak mau lagi bikin tugas sekolah dan bermalas-malasan dalam belajar. Nah, ada yang mulai meniru kata-kata kasar atau kekerasan dari game yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Bahkan ada yang menggunakan uang jajan yang berlebihan untuk membeli item dalam game tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, dari situ anak-anak sekarang jadi boros untuk menggunakan uangnya yang dikasih orang tua tersebut. Ini adalah masalah nyata karena jika tidak dikendalikan akan berdampak pada prestasi, perilaku, bahkan moral anak-anak di masa yang akan datang. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus tersebut? Sebagai pelajar dan warga negara Indonesia, saya percaya bahwa Pancasila bisa menjadi panduan moral dan sosial dalam menghadapi masalah seperti ini. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Kita diajarkan untuk hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Sehingga kecanduan game online membuat anak lupa berdoa dan lupa waktu. Hal ini perlu diingatkan kembali kepada anak-anak tersebut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak perlu diperlakukan secara manusiawi dengan pendekatan yang lembut, bukan dimarahi terus-menerus. Mereka butuh bimbingan, bukan sekadar larangan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jangan menjadikan game tersebut sebagai pemecah hubungan sosial. Kita harus mendorong anak-anak untuk tetap bergaul dan bermain di dunia nyata bersama teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana orang tua, guru, dan anak-anak bisa berdiskusi bersama-sama bagaimana membuat aturan main game yang sehat dan adil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses ini terhadap hiburan dan pendidikan harus seimbang. Jangan sampai anak-anak hanya terpaku pada satu aktivitas tanpa kontrol. Upaya saya dalam mengatasi masalah ini adalah, dengan kondisi seperti ini, saya mulai mengambil langkah-langkah sederhana seperti saya ikut mengajak adik-adik tetangga untuk bermain permainan tradisional seperti main petak umpet, gobak sodor, atau permainan fisik lain yang menyenangkan dan mendidik. Dan saya membuat kelompok belajar kecil yang diselingi waktu bermain agar mereka tetap belajar dengan semangat dan tidak merasa dikekang. Saat ada waktu luang, saya mengadakan diskusi ringan bersama orang tua dan anak-anak, membahas dampak game dan cara mengontrol penggunaan dengan bijak. Saya juga mengingatkan teman sebaya saya untuk memberi contoh baik kepada adik-adik, termasuk tidak bermain game berlebihan di depan mereka. Nah, jadi teman-teman, game online tersebut bukan musuh, tapi jika tidak dikendalikan, bisa menjadi racun bagi masa depan anak-anak. Disinilah kita harus hadir, menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Mari kita menjadi pelajar yang cerdas, peduli, dan berkarakter.
Karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang masalah yang ada di sekitar saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.